Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang atau Sabtu pagi menjelang siang 19 Rabiul Awal 1441 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah dengan tema Untukmu yang masih meninggalkan sholat. Dan ini adalah pertemuan yang kedua sebagai lanjutan dari sebelum beristirahat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah ta'ala, Bapak Ibu, Tuan Puan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yaitu bab yang kelima, keutamaan dan manfaat mendirikan sholat. Dan pertemuan pertama, poin pertama yaitu manfaatnya adalah mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menghapuskan dosa. Nah, di sini ada tertinggal poin, dosa apa yang dihapuskan? Ya, maka jawabannya dosa kecil. Kenapa demikian? Karena dosa besar diperlukan taubat. Ya, dosa besar diperlukan taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu dari zuhur, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, dan antara Jumat dengan Jumat dan antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan menghapuskan dosa di antaranya jika dijauhi dosa besar. Ya, jika dijauhi dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya yang dihapuskan adalah dosa kecil. Adapun dosa besar memerlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang poin yang ketiga. Manfaat dan keutamaan melaksanakan sholat 5 waktu. Yaitu sholat 5 waktu merupakan cahaya di dunia dan di akhirat. Cahaya di dunia maksudnya memberi petunjuk mana yang patut untuk dikerjakan, mana yang patut untuk dijauhi. Dan cahaya di akhirat adalah sesuatu yang sangat diperlukan saat kita berjalan di atas sirat. Dan ada hadis tentang sirat. Jadi sirat itu para ikhwah sifatnya ada 5. Sirat itu ada 5. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siratu dhahidun mazillah." Sirat itu dahid. Dahid itu adalah becek. Dahidun, bahasa Arabnya dahidun. Dahidun artinya becek, licin. Mazillah, menggelincirkan. Dari kata-kata zalla yazillu, artinya tergelincir. Ini sifat pertama dan sifat yang kedua dari sirat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sirat.
Kemudian yang ketiga sifatnya dan keempat, ahaddu minas saif adaqqu minas sya'ar. Ahaddu minas saif. Ini yang ketiga. Lebih tajam dari pedang. Makanya orang-orang tua kita dahulu mengatakan bahwa sirat jembatan di hari kiamat seperti rambut dibelah 7. Itu dari satu sisi ada benarnya. Dan itu adalah bahasa ungkapan untuk bisa memahamkan kepada orang lain. Ya. Kemudian adaqqu minasy'ar. Lebih tipis dari rambut. Ini dua ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada lagi yang keenam, yang kelima hadis riwayat Imam Muslim, wa fi hafataihi kalalib. Di samping-samping sirat, ini kan ada sirat begini, samping-sampingnya itu ada kalalib, besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk orang yang mengail, orang yang dikail. Ya. Kalalib. Besi bengkok pengail. Diperintahkan untuk mengail orang yang diperintahkan untuk dikail. Kemudian yang keenam sifatnya adalah zulm, yaitu gelap. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi sifat yang pertama yaitu licin. Yang kedua menggelincirkan. Yang ketiga lebih tajam dari pedang. Yang keempat lebih tipis dari rambut. Sifat yang kelima ada pengail. Sifat yang keenam yaitu gelap. Nah, lihat di sini. Dalam keadaan licin, menggelincirkan, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, kemudian ada pengail, kemudian gelap. Maka disinilah diperlukan sholat. Disinilah pentingnya sholat. Bahwa sholat itu nanti akan menjadi cahaya. Saat kapan? Saat di atas sirat. Sebesar seseorang menjaga sholat, sebesar itu pula cahayanya di atas sirat. Saya akan bacakan hadis tentang bagaimana cahaya di atas sirat sangat-sangat diperlukan. Saya akan bacakan hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin. Allah mengumpulkan generasi pertama sampai generasi terakhir. Kemudian Allah memberikan setiap orang cahayanya. Fayu'ta nuruhu mithlul jabal. Ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung Uhud. Wa yu'ta nuruhu duna dzalik. Ada orang yang diberikan cahaya yang lebih kurang daripada gunung. Kemudian wa minhum man yu'ta nuruhu mithlun nakhlah. Ada orang yang diberikan cahaya seperti besarnya seperti pohon kurma. Wa minhum man yu'ta nuruhu duna dzalik. Ada orang yang diberikan cahaya yang lebih kecil daripada pohon kurma. Ini sesuai dengan apa?
amalnya masing-masing. Wa akhiru man yu'ta nurhu mithlu al-ibham fi qadamih. Dan orang terakhir yang diberikan cahaya seperti jempol pada kakinya. Lihat jempol kita masing-masing, jempol kaki. Ya, ini seperti itu kecilnya. Itu pun ternyata yudhi'u marratan wa yadfa'u marratan. Kadang hidup, kadang mati. Kalau lagi hidup dia jalan setapak. Hidup jalan setapak. Kalau pas mati dia diam. Ya, sedangkan tuh licin, menggelincirkan, tajam daripada pedang, lebih tipis dari rambut, kemudian ada pengail. Disinilah diperlukan cahaya. Makanya sebesar orang memperhatikan permasalahan sholat, sebesar itu pula dia akan mendapatkan cahayanya. Ini para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang perhatikan sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi adalah poin yang ketiga. Yang keempat, dan ini indah sekali. Salat salah satu manfaatnya adalah menghilangkan rasa resah, gelisah, gundah, gulana, tidak tenang hati. Maka Nabi Muhammad SAW senantiasa apabila sedang tidak tenang hati, faza'a ila shalah, beliau bersegera mengerjakan salat. Beliau juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis salah, arihna biha." Wahai Bilal, tegakkanlah salat. Tenangkan hati kita dengan mengerjakannya. Maka kapan ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudari, saudara-saudari, tuan-puan yang sedang gelisah, resah, sedih, ambil air wudu. Salat. Salat apa Ustaz? Salat apa saja? Salat sunnah. Salat sunnah mutlak. Kan kita di dunia ini banyak sekali permasalahan-permasalahan kehidupan dunia. Entah itu dengan istri, entah itu dengan anak, pekerjaan, penyakit, yang membuat hati kita kadang-kadang tidak tenang. Maka kerjakanlah salat. Ini salah satu hal yang bisa menenangkan hati kita. Saya waktu itu pernah di Indonesia. Saya pulang dari luar kota malam hari. Sehingga turunlah saya di bandara, mau pulang ke rumah. Malam hari sekitar jam 9 malam. Kemudian ada orang travel yang membawa mobil. Kata kawan-kawan saya, Ustadz nanti ada situ yang menjemput. Budak-budak travel yang jemput. Masuklah saya ke dalam mobil. Mau diantar dari bandara ke the airport ke rumah. Pas saya masuk ada perempuan di dalam. Saya bilang ke budak tersebut, "Ini siapa perempuan?" Saya tidak mau macam-macam ya. Ini siapa perempuan? Karena kan sekarang sudah jam 9 malam. Maka dia katakan, "Ustadz, sabar Ustadz. Itu istri saya. Istri si supir, driver." Kemudian di tengah, sudahlah, kalau istri saya percaya, sudahlah, jalan gitu. Di tengah perjalanan biasanya setengah jam dari airport ke rumah. Di tengah perjalanan, orang si driver ini dia berbicara, "Ustadz, bagaimana supaya hati saya selalu tenang? Saya sering tidak tenang hati." Kemudian sang istri di belakang dia bilang, "Benar Ustadz, dia suami sering tidak tenang hati. Dia sering curiga sama saya.
Contoh tadi Ustaz, sebelum Ustaz masuk ke mobil, saya izin pergi ke toilet. Kemudian setelah pergi ke toilet, dia bertanya kepada saya, toilet mana yang kamu masuk? Padahal bandara, otomatis ada tempat laki-laki, tempat perempuan. Toilet mana yang kamu masuk? Dia selalu was-was Ustaz, laki-laki ini was-was terus. Sampai dia Ustaz, kata si istri ini, dia naik ke atas rumah. Kemudian dia keliling di atas rumah tersebut. Dia melihat jangan-jangan ada laki-laki yang menilik rumahnya. Selalu was-was. Saya langsung tebak. Mas, bagaimana sholatnya? Istrinya langsung bilang, enggak pernah sholat Ustaz. Jumat saja tidak pernah sholat. Maka saya katakan itu sebabnya. Orang tidak pernah sholat. Waktu saya kerja di Arab Saudi, saya pernah bertemu dengan orang 1 tahun mukanya tidak pernah terkena air wudu. Artinya setahun tidak pernah sholat. Saya langsung tanya kepada orang tersebut, apa yang Anda dapati selama tidak sholat? Dia bilang, saya selama tidak sholat tidak ada urusan yang lancar. Ini Ustaz saya di penjara, aturan kemarin saya sudah keluar. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu manfaat terbesar sholat adalah yang keempat, yaitu menenangkan hati, memudahkan urusan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa ju'ila qurratu aini fis salah, dan dijadikan sesuatu yang sejuk di mataku ada di dalam sholat. Maka apabila tidak tenang, apabila sedang resah, gelisah, apabila banyak permasalahan, ambillah air wudu. Sholatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Sholat apa Ustaz? Kapan waktunya? Kapan saja. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Kapan saja. Bolehkah di waktu terlarang? Misalkan habis asar, habis subuh, maka jawabannya boleh. Dengan niatan sholat setelah wudu. Yang penting sholat. Agar tenang hati. Meskipun pada saat itu kita belum dapat solusi, tapi yang penting tenang hati. Ya, jangan pernah remehkan masalah sholat karena dia menenangkan hati kita. Kemudian yang kelima, manfaat dan juga kebaikan sholat adalah doa dikabulkan di dalam sholat. Doa dikabulkan di dalam sholat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Bagi hambaku apa yang dia minta. Lihat, aku kata Allah membagi salat antara hambaku dan aku. Dan hamba akan mendapatkan seseorang akan mendapatkan apa yang dia minta saat dia sholat. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakan doa setelah sholat wajib, ya, dan dipimpin oleh imam bersama-sama, banyak kan? Ya, maka sebenarnya itu keliru. Keliru dari sisi mana? Karena tempat berdoa adalah di dalam sholat. Lebih utama, lebih mustajab dibandingkan berdoa di luar sholat. Berdoa saat sujud, berdoa saat duduk, saat sebelum salam, innaka hamidum majid, berdoa sebelum salam. Kenapa? Karena dia adalah tempat doa. Sholat itu tempat doa. Rasulullah SAW bersabda, wali abdi masal, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia doa di dalam sholat, apa yang ia sebutkan saat di dalam sholat. Makanya doa paling utama adalah di dalam sholat. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada bab yang ke-6. Bab yang ke-6 adalah ancaman
keras bagi yang meninggalkan sholat. Ini saya lebih condong pembicaraan kepada orang yang tidak sholat sama sekali tetapi mengaku muslim, atau orang yang sholat kadang-kadang. Dua manusia ini yang kita ambil. Orang yang tidak sholat sama sekali, atau orang yang sholat terkadang. Kadang sholat, kadang tidak. Atau sholatnya dalam setahun cuma 2. Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun karena dia panitia masjid. Ya. Malu dia tidak ketahuan. Malu dia ketahuan. Tidak sholat. Taib. Peringatan keras pertama bagi yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia meninggalkan Islam. Meninggalkan sholat berarti meninggalkan Islam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan sholat. Jadi yang meninggalkan sholat berarti sama dengan meninggalkan Islam. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Ini yang pertama. Lihat lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "La tatrukis salata muta'ammidan, fa inna man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at dhimmatullahi wa rasulih." Ini peringatan keras yang kedua, bahwa orang yang meninggalkan salat berarti tidak dijamin aman oleh Allah. Orang yang meninggalkan salat berarti tidak dijamin aman oleh Allah. Apa maksudnya tidak dijamin aman oleh Allah? Maksudnya adalah dia pasti mendapatkan keburukan di dunia dan di akhirat. Dunia entah itu musibah yang dia dapatkan, ataupun di akhirat entah dia mendapatkan siksa atau yang selainnya. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh ia telah terlepas dari jaminan Allah dan Rasulnya. Allah tidak menjamin keselamatannya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk juga ancaman keras bagi yang meninggalkan sholat adalah siapa yang meninggalkan sholat maka dia akan meninggalkan amalan-amalan lainnya. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia akan meninggalkan amalan-amalan lainnya. Artinya sholat saja dia tinggalkan, apalagi yang lainnya. Dari baca Quran, dari berzikir, dari berdoa, dari bakti orang tua. Siapa yang ninggalin sholat pasti dia akan meninggalkan amalan-amalan lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ada perkataan dari seorang tabi'i, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, Ya bani Adam, ayyu syai'in ya'izzu 'alaika min dinik idza hanat 'alaika salatuk. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesuatu apakah yang berharga atasmu dari perkara agamamu jika salatmu tidak penting lagi bagimu? Ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat pasti dia meremehkan hal-hal yang lainnya. Maka bagi saudari-saudari muslimah yang ingin tahu bahwasanya calon suami Anda adalah baik agamanya, maka perhatikan bagaimana dia menjaga salatnya. Begitu juga saudari-saudari muslimah yang saudara muslim yang masih bujang, ingin tahu calon istri Anda adalah istri yang salehah, lihat dari salatnya. Kalau dia wanita yang menjaga salat, maka Anda pun akan dijaga olehnya. Kalau calon suami Anda menjaga salat, maka Anda pun wahai saudari akan dijaga oleh suami Anda nanti kelak. Maka ini salah satu cara mendeteksi bahwa calon pasangan kita ini baik agamanya atau tidak. Lihat perihal salatnya. Ini ancaman yang ketiga
bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia akan meninggalkan amalan-amalan lainnya. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk ancaman yang selanjutnya adalah yang keempat, orang yang meninggalkan sholat berhak untuk diperangi. Orang yang meninggalkan sholat berhak untuk diperangi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ta'zim Qadris Salah. Beliau mengatakan, Dzakarna al-akhbar al-marwiyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ikfari tarikiha wa ikhrajiha an iyyahu minal millah wa ibahatu qitali man imtana'a min iqamatiha. Lihat, dan kita telah menyebutkan riwayat berasal dari Nabi Muhammad SAW tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat, dikeluarkannya dari agama Islam. Lihat ya, kufurnya orang yang meninggalkan sholat, dikeluarkan dari agama Islam kalau meninggalkan sholat, dan diperbolehkan untuk diperangi orang yang menolak mendirikan sholat. Ini adalah ancaman keras yang keberapa? Keempat, bahwa orang yang meninggalkan sholat boleh diperangi oleh kaum muslimin. Ya, boleh diperangi oleh kaum muslimin. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari, poin terakhir. Nah, sebenarnya poin terakhir ini saya lewati poin yang ke-7 ya, yaitu potret sholatnya kaum munafik. Nanti silahkan baca di dalam buku Anda, potret sholatnya kaum munafik. Apa saja sifat-sifat kaum munafik di dalam sholatnya. Poin yang ke-8 sebelum terakhir adalah ancaman siksa. Ancaman siksa bagi yang meninggalkan sholat. Yang pertama, disiksa di alam kubur, di alam barzakh, sebelum siksa akhirat. Disiksa di alam kubur, di alam barzakh, sebelum siksa akhirat. Apa siksanya? Dilempari batu kepalanya dalam keadaan ia berbaring. Dilempari batu kepalanya dalam keadaan ia berbaring. Apabila hancur kepalanya, maka dikembalikan batunya seperti sedia kala. Kembalikan kepalanya seperti sedia kala. Kemudian dilempari lagi. Hancur lagi, kemudian dikembalikan lagi. Dilempari lagi. Hancur lagi, kembalikan lagi. Dilempari lagi. Terus seperti itu. Tidak berhenti-berhenti. Nah, ini salah satu kiat, Pak, kalau Bapak menghadapi ada orang yang tidak mau sholat. Ancamkan ini. Wahai bang, sini bang. Wahai saudaraku, sini. Salah satu ancaman orang yang tidak meninggalkan sholat ini. Berbahaya. Ancamannya adalah disiksa di alam kubur. Sampai kapan penyiksaannya? Tak tahulah. Sampai dibangkitkan hari kiamat. Berapa lama? Tak tahu. Coba bayangkan sekarang, dari mulai semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW 1441 tahun yang lalu, ya, sekitar 15 abad yang lalu, sampai sekarang dia terus disiksa, dilempari kepalanya dengan batu, kembali lagi, lempari lagi, kembali lagi, lempari lagi, terus seperti itu, hampir 15 abad. Dan kita tidak tahu kita mati kapan, kemudian kiamatnya kapan. Maka jelaskan ini orang-orang yang masih meninggalkan sholat. Lihat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwa beliau bermimpi, dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Beliau pergi dibawa oleh 2 malaikat. Kemudian kata beliau, wa inna ataina ala rajulin muttaja', kami mendatangi seorang yang sedang berbaring begini. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bisakhrah. Kemudian di sisi kepala, ini kan orang berbaring, ini kepalanya. Di sisi kepala ada orang yang berdiri sambil memegang sebongkah batu besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrah li ra'sih. Kemudian dia lemparkan batu tersebut ke kepala orang yang berbahan tadi. Timbul pertanyaan, kenapa dia harus berbaring, Pak?
Kenapa? Agar lebih sakit. Lebih optimal. Agar lebih sakit. Ya, jadi kalau seandainya dia berdiri kan dilempari mungkin tidak sakit juga tapi bisa masih ke belakang. Ini enggak, berbaring dilempari. Jadi tidak bisa mengelak. Fayathlaghu ra'sahu fayatahadhadal hajaru hahuna. Maka kepalanya hancur berantakan, kemudian batunya tadi ke sana kemari. Sana batunya, ada kadang-kadang ke sana. Fayatba'ul hajar. Maka yang melempar tadi mengikuti si batu. Kemudian dia mengambilnya. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Yang melempar batu tadi tidak akan kembali kepada orang ini sampai kepala orang ini dikembalikan seperti semula. Tsumma ya'udu alaih. Kemudian sesudah dikembalikan seperti semula, dikembalikan lagi, dia melempar lagi. Fayaf'alu mithla ma fa'ala al-marrah al-ula. Lalu dia mengerjakan sebagaimana dia kerjakan pertama. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kenapa sampai kiamat? Karena siksanya adalah di alam barzakh. Dan kita tidak tahu alam barzakh berapa lama, para ikhwan. Karena kita tidak tahu kapan hari kiamat. Adapun yang mengatakan seperti ustadz-ustadz akhir zaman yang mengatakan umur umat Islam tidak lebih daripada 1.500 tahun, ini dusta. Hadisnya hadis yang lemah sekali, bahkan palsu, dilemahkan dan dipalsukan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mawdu'at dan para ulama-ulama hadis lainnya. Nah, di akhir hadis Rasulullah SAW bertanya kepada dua malaikat yang membawanya, kenapa dua orang tersebut saling memukul? Yang satu melempari sampai hancur kepalanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma ar-rajulul awwal alladhi ataita alaihi yuthlaghu ra'suhu bil hajar, fa innahu ar-rajul ya'khudhul Qur'an fayarfudhuhu wa yanamu 'anis salatil maktubah." Adapun orang yang pertama yang kamu datangi, dia dalam keadaan kepalanya dilempari batu, maka dia adalah seorang lelaki yang dulunya menghafal Quran lalu dia lupakan. Ini hati-hati. Yang menghafal Quran lalu dia lupakan. Dan seorang yang sengaja menidurkan diri saat sholat wajib. Sengaja menidurkan diri saat sholat wajib. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ancaman siksa di akhirat bagi yang meninggalkan sholat. Ancaman siksa yang kedua, di akhirat tidak bisa sujud. Di akhirat tidak bisa sujud. Dalilnya surat Al-Qalam ayat 42-43. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu 'an sa' wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun." Pada hari kiamat betis disingkapkan. Di sini ada dua makna. Bisa di sini betis Allah, bisa di sini betis makhluk. Ada dua makna. Tetapi yang lebih kuat adalah yaitu betis Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dimisahkan dengan makhluk, tidak boleh ditanyakan bagaimana, tidak boleh dirubah maknanya. Dan mereka dipanggil untuk bersujud, manusia seluruhnya dipanggil untuk bersujud. Ayo sujud kalian, usjudu, sujudlah. Maka mereka tidak mau sujud. Mereka yang tidak sholat di dunia tidak sujud. Tidak bisa sujud, tidak mampu sujud. Pandangan mereka tunduk ke bawah, mereka takut. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, mereka dalam keadaan sehat, tapi tidak mau. Ini disebutkan dalam hadis, mereka saat diperintahkan untuk sujud, mereka berusaha untuk membungkukkan badannya untuk sujud, tetapi badannya kembali seperti semula. Sujud, badannya kembali seperti semula. Ini bahayanya orang yang tidak mau sholat saat dia hidup di dunia. Ancaman siksa yang ketiga dari orang yang tidak mau sholat, yaitu masuk ke dalam neraka sakar. Allah berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Ma salakakum fi saqar?
Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak pernah mengerjakan salat. Kami tidak pernah mengerjakan salat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ancaman keras siksa di akhirat adalah masuk ke dalam neraka Saqar. Apa itu neraka Saqar? Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 27 sampai 31. Neraka Saqar adalah la tubqi wa la tadhar. Tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Semuanya dibakar. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang dibiarkan. Semuanya dibakar. Lawahatul lil bashar. Pembakar kulit manusia. Pembakar kulit manusia. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala, seseorang harus benar-benar berhati-hati jangan sampai meninggalkan sholat. Yang keempat, ancaman siksa bagi orang yang meremehkan sholat, meninggalkan sholat adalah masuk neraka ghai. Maksud dalam neraka apa? Ghai. Ghai itu apa? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu, perhatikan baik-baik, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'am. Lembah dalam neraka jahanam dalam baunya busuk. Saya sudah menjelaskan bahwa apabila ada ruangan sangat dalam, maka habis oksigen kita. Untuk bernapas kita itu susah. Kenapa? Karena ruangannya sangat dalam. Ditambah lagi dengan baunya yang busuk. Ini ancaman yang keempat. Dia ancaman siksa di akhirat. Yaitu orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan masuk ke dalam neraka ghaib. Di dalam hadis, dalam perkataan Abu Iyad rahimahullah, seorang ulama tafsir, wadin fi jahannam min qaih wa dam. Ternyata bau busuknya dari mana? Lembah dalam neraka jahanam isinya nanah dan muntah. Nanah dan muntahnya penghuni neraka. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Taib. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada wail. Apa itu wail? Ini yang kelima, ancaman siksa bagi orang yang meninggalkan salat atau meremehkan salat. Fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Maksudnya orang-orang yang melalaikan waktu salat. Salatnya di luar waktu, salatnya di akhir waktu. Wail adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Wail adalah dijelaskan oleh para ulama tafsir. Di antaranya wail adalah wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibalu lama'an. Lembah dalam neraka jahanam, kalau dimasukkan gunung maka dia akan mencair, meleleh, mencair. Ini menunjukkan saking panasnya neraka wail tersebut. Karena batu tidak bisa meleleh, tidak bisa mencair. Batu hanya bisa pecah. Tetapi batu akan mencair saat dia masuk ke dalam yang sangat panas, sehingga mencair seperti mencairnya besi dan juga baja. Nah, ini bahayanya bagi orang-orang yang mengerjakan atau meninggalkan sholat. Terakhir, poin yang ke-9, yaitu penebus dosa bagi yang pernah meninggalkan sholat. Saya dulu Ustadz sudah balik belum sholat. Sekarang saja baru taubat. Bagaimana sholat saya yang dahulu? Maka jawabannya yang pertama adalah wajib bertaubat dengan sebenar-benarnya. Bagaimana cara bertaubat dengan sebenar-benarnya? Yang pertama, dia menyesal atas perbuatannya yang telah lalu. Banyak istighfar. Yang kedua, dia bertekad dalam hati tidak mengerjakan lagi. Harus selalu sholat. Yang ketiga, dia memutuskan dosa tersebut. Artinya dia jangan pernah lagi untuk tidak sholat. Dia wajib sholat. Ini cara yang pertama,
menebus kesalahan dahulu meninggalkan sholat 5 waktu tanpa ada alasan syar'i. Cara yang kedua, tidak perlu mengqadha sholat. Pernah nggak ngelihat orang yang habis sholat wajib dia sholat lagi? Pernah nggak? Ada nggak seperti itu? Nah, itu namanya dia sedang mengqadha sholat. Maka dalam ajaran yang benar dari ajaran agama Islam, bahwa tidak ada qadha di dalam sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i tadi, tidak ada qadha. Ya. Kemudian juga tidak membayar kafarat, penebus dosa, uang. Ya. Jadi ada orang ditanya, saya mau bertobat dari meninggalkan sholat. Yang ditanya ini mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa diterima taubat sebelum kamu bersedekah. Kepada siapa bersedekah saya? Kata yang mau taubat ini, kepada saya, guru kamu. Nah, ini tidak benar. Tidak ada syariatnya kalau ingin bertobat dari dosa meninggalkan sholat, dia membayar kafarat atau penebus, ada. Karena tidak ada para sahabat Nabi yang dulu meninggalkan sholat kemudian sekarang masuk Islam kemudian mereka membayar denda, tidak ada. Nah, jadi pendapat yang lebih kuat tidak ada qadha, tidak ada kafarat. Yang ada adalah cuma apa? Bertobat. Itu pun bukan cuma. Akan tetapi kita harus takut jangan-jangan taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terakhir, mudah-mudahan kita bisa senantiasa mendirikan salat sampai akhir hayat kita. Kita cukupkan dengan membaca doa, Rabbi ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mendirikan salat dan juga keturunan kami, dan terimalah doa-doa kami. Allahumma amin. Alhamdulillah selesai. Kita sekarang masuk kepada sesi pertanyaan. Bagaimana jika dalam sholat terlupa untuk tahiyat awal, langsung berdiri dan masuk ke rakaat ketiga? Setelah membaca beberapa ayat baru teringat bahwa belum tahiyat awal. Kemudian buru-buru saya duduk dan melakukan tahiyat awal dan melanjutkan sholat. Mohon diberikan pencerahannya dan bagaimana hukumnya. Maka jawabannya, tidak perlu dia untuk duduk kalau sudah berdiri tegak. Tidak perlu dia untuk duduk lagi. Tetapi dia lanjutkan sholatnya dan di akhir setelah salam, ya, setelah salam atau sebelum salam, dua-duanya boleh, dia mengerjakan mengerjakan sujud sahwi. Jadi kalau sudah tegak berdiri, apalagi sampai baca beberapa ayat, tidak perlu dia untuk duduk tasyahud. Boleh duduk tasyahud kapan? Sebelum tegak. Misalkan dia bangun begini, ya, ini kan? Seperti ini. Nah, dia sujud, kemudian Allahu Akbar. Semestinya dia duduk tasyahud, tetapi dia bangun, Allahu Akbar. Kalau dia masih begini, ya, atau masih begini, kembali nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tegak, kemudian dia baca bacaan sholat, maka tidak perlu lagi untuk kembali. Tapi apa yang dia kerjakan? Sujud sahwi. Nah, beda hal kalau ketinggalan rukun. Ketinggalan rukun, misalkan sujud itu kan rukun, ya. Dia sujudnya cuma sekali, i'tidal, kemudian Allahu Akbar, dia sujud. Baru setelah itu dia langsung bangun, Allahu Akbar. Ketinggalan 2 rukun, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua. Maka kalau seandainya dia bangunnya belum sempurna, dia wajib kembali dan menyelesaikan yang ketinggalan tadi. Tapi kalau seandainya sudah sempurna, ya, rakaat kedua dia atau rakaat ketiga atau rakaat selanjutnya dia sempurna, maka pada saat itu anggap rakaat yang tadi tidak ada. Anggap rakaat yang tadi tidak ada. Jadi dia mengulang rakaatnya. Paham ini? Itu bedanya rukun dengan
dengan wajib. Wajib bisa ditambal, bisa diganti. Sedangkan rukun tidak bisa diganti. Paham ya? Nah. Adakah orang tua yang sudah pikun Alzheimer masih ada kewajiban atasnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Tergantung kepikunannya bagaimana. Kalau seandainya tidak tahu, tidak ingat sama sekali, maka pada saat itu tidak wajib sholat. Tapi kalau kadang dia ingat, kadang dia tidak ingat, ya, maka kapan dia ingat dan itu waktu sholat, wajib dia sholat. Kapan dia tidak ingat, ya, dia tidak sadar, maka pada saat itu tidak wajib sholat. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya syarat sahnya sholat adalah apa? Berakal. Selama masih ada akalnya, wajib sholat. Selama tidak ada akalnya, tidak wajib sholat. Begitu juga puasa. Puasa. Kalau seandainya sebelum subuh, dia akalnya datang, bagus. Sahur dia, sah puasanya. Lalu ternyata di siang hari dia makan, nggak sadar. Bagaimana puasanya? Tetap sah puasanya. Tetap sah puasanya. Kenapa? Karena dia dari awal sudah berpuasa. Dia seperti orang pingsan. Orang pingsan kalau seandainya dia sahur, di waktu sahur, sholat subuh, kemudian dia beraktivitas, ternyata dari jam 9 sampai jam 6 lewat 55, sebelum maghrib lah pokoknya, baru bangun. Sah nggak puasanya? Sah. Begitulah orang yang juga Alzheimer, orang yang pikun, juga seperti itu. Enak ya begitu ya? Ya nggak kerasa dia. Bagaimana nak suruh orang yang sakit di hospital atau rumah sakit sholat sedang kita sebelah katilnya? Maka jawabannya adalah dinasihati saja bahwa dia wajib untuk sholat pelan-pelan, ya, dinasihati. Bagaimana caranya menasihati mengingatkan suami yang sering lalai atau tidak bersegera melaksanakan sholat di saat sibuk atau sedang menerima tamu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Nah, maka jawabannya adalah nanti kalau seandainya seorang istri dalam keadaan berduaan dengan suaminya, suaminya sedang di dalam keadaan yang lapang dada, hati sedang tenang dan senang, maka nasihati. Biasanya menasihati seperti setelah berhubungan badan. Nasihati. Karena suaminya sudah puas. Sudah puas perut, puas kemaluan, maka biasanya mudah menerima nasihat. Itu satu. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami senantiasa mendirikan sholat. Ingat ya Pak, bukan hanya sekedar mengerjakan, mendirikan. Karena kalau mengerjakan bisa saja orang mengerjakan kapan saja. Tapi kalau yang namanya mendirikan, memperhatikan waktunya. Mengerjakannya di awal waktu. Wallahu a'lam. Ibu saya berumur kurang lebih 91 tahun. Sudah tidak bisa apa-apa. Kecuali hanya diam saja dan makan dan minum disuapin. Pertanyaannya, apakah ibu saya wajib mengerjakan sholat? Ya, maka kalau dilihat beliau muslimah. Oke. Kemudian beliau baligh. Oke, kemudian beliau berakal atau tidak? Kalau seandainya masih berakal, tetap wajib sholat. Kalau seandainya tidak berakal, maka tidak wajib sholat. Ukurannya begitu saja, gampang. Ya, wallahu a'lam. Apakah boleh mengerjakan sholat saat sedang dikumandangkan azan atau azan belum selesai? Misalnya saat mau berangkat ke airport, sudah sempit waktunya. Maka jawabannya adalah sholat diwajibkan ketika sudah masuk waktu sholat. Sholat tidak sah kalau dikerjakan sebelum waktu sholat. Ya. Kemudian kita ini, agama Islam itu mudah. Kalau seandainya kita dikejar-kejar oleh airport, kita sholat di airport. Kalau seandainya tidak sanggup kita sholat di airport, kita sholat di dalam pesawat. Ya. Jangan sholat di atas pesawat. Di atas pesawat jatuh. Sholat di dalam pesawat. Nah. Jadi mudah, tidak ada yang sulit. Jangan sampai seseorang diperbudak dunia untuk perihal-perihal agama. Apakah boleh meninggalkan anak perempuan yang sudah dewasa
untuk sekolah di negara yang mayoritas muslim seperti Malaysia. Karena sebelumnya memang sudah lama sekolah di sini ikut orang tua bekerja. Jika suatu saat orang tuanya harus pindah ke negara lain dan anaknya tidak bisa pindah sekolah lagi, apakah hal tersebut diperbolehkan? Maka jawabannya yang seperti ini, kalau di Malaysia ada pondok atau ada asrama yang di situ benar-benar tertutup, maka boleh. Kalau di pesantren namanya pesantren, kalau di Indonesia namanya pesantren. Ya. Tapi kalau seandainya seperti ini pertanyaannya, berarti anak perempuannya ini kuliah tinggal di asrama ataupun di rumah kontrakan, otomatis tidak terjaga, otomatis harus pakai mahram. Wajib pakai mahram. Kalau tidak pakai mahram, maka masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'ah illa wa ma'aha dhi mahram. Seorang perempuan tidak boleh bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Ya. Adapun kalau seandainya di Malaysia ada pondok, kemudian ada asramanya tertutup, kemudian saya mengantar anak saya dari Indonesia sampai ke Malaysia, sampai ke pondok tersebut. Di pondok tersebut tertutup, tidak bisa semua laki-laki masuk, ada peraturan-peraturannya, maka itu boleh. Saya tinggalkan, saya pulang ke Indonesia boleh. Tapi kalau seandainya dia cuma kuliah di sini, ngontrak, maka harus jaga keamanan. Ya, Allahu a'lam. Apakah seorang ibu boleh memilih sholat sendirian, tidak berjamaah dengan anak-anak perempuan di rumah karena sering merasa kurang khusyuk? Ataukah harus tetap bersabar dengan berjamaah bersama anak-anaknya? Perhatikan baik-baik. Sholat berjamaah tempatnya di masjid. Adapun sholat berjamaah di rumah, maka tidak disunnahkan. Dalam artian tidak disunnahkan adalah sholatnya sendiri-sendiri. Karena tempat berjamaah itu di mana dikumandangkan azan. Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Muslim, haitsu yunada bihin, di mana azan dikumandangkan, itulah salat berjamaah. Tapi kalau seandainya ibu ingin mengajari anaknya bagaimana tata cara salat, maka sesekali boleh. Ya. Kalau ditanya Ustaz, bagusan mana? Afdal mana? Seorang ibu salat berjamaah dengan anak-anak perempuannya di rumah, atau seorang ibu salat sendirian-sendirian? Anak perempuan sholat sendiri, ibu sholat sendiri. Mana yang lebih utama? Maka jawabannya tidak ada yang lebih utama. Semuanya sama. Karena yang namanya sholat berjamaah, sebagaimana dalam hadis Rasul, sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat atau 25 derajat dalam riwayat yang lain. Itu sholat berjamaah yang dilakukan di mana? Masjid. Sholat berjamaah yang dilakukan di masjid. Adapun di rumah tidak ada. Maka kalau ditanya mana yang lebih utama Ustaz, ibu sholat berjamaah dengan anak perempuannya semua, atau ibu sholat sendirian, anak perempuan juga sholat sendirian, maka jawabannya sama-sama, tidak ada yang lebih utama. Cuma boleh mengerjakan sholat berjamaah di rumah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerjakan sholat berjamaah di rumah. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah berjamaah sholat berjamaah di antara para perempuan di rumah. Boleh, tidak mengapa. Demikian. Alhamdulillah selesai kajian kita tentang untukmu yang masih meninggalkan sholat. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan nanti malam tentang apa? Tentang sihir. Ya, tentang sihir. Jangan percaya kepada mereka. Maksudnya jangan percaya kepada para dukun. Nah, saya nanti malam akan memperlihatkan video-video yang benar-benar harus kita lihat agar kita benar-benar paham tentang sihir dan pedukunan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.